Halo teman-teman pejuang UTBK, kita bertemu lagi dengan Kak Cynthia dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Nah, di video kali ini, Kak Cynthia akan membahas materi tentang kalimat yang tidak diperlukan. Yuk, simak videonya sampai selesai dan jangan lupa untuk tonton video yang lainnya juga ya. Adik-adik, kalimat yang tidak diperlukan berkaitan dengan prinsip kohesi dan koherensi paragraf. Sebagai kilas balik, kohesi adalah kesatuan paragraf dan koherensi adalah kepaduan paragraf. Nah, kesatuan paragraf ini berkaitan dengan gagasan utama dan beberapa gagasan penjelas yang mendukung argumen dalam gagasan utamanya. Dalam gagasan penjelas, tidak boleh mengandung informasi yang berlainan, berlawanan, dan tidak sesuai dengan gagasan utamanya. Hal ini dikarenakan kalimat yang menyimpang akan menyulitkan para pembaca dan menimbulkan makna yang ambigu. Jadi, semua gagasan penjelas harus menjelaskan gagasan utamanya. Kemudian, koherensi adalah kepaduan paragraf yang merujuk pada keserasian antar kalimat yang terdapat dalam paragraf tersebut. Nah, satu paragraf itu hanya boleh mengandung satu ide pokok saja ya adik-adik, itu perlu diingat. Kemudian hal penting yang harus dilakukan untuk menentukan kalimat yang tidak diperlukan adalah 1. Identifikasi gagasan utama. 2. Identifikasi mana kalimat utama. 3. Identifikasi topik bahasannya. Nah, bagaimana? Sekarang sudah paham kan cara menentukan kalimat yang tidak diperlukan? Waktunya sekarang kita berlatih ya adik-adik. Kita mulai dari soal yang pertama. Cermatilah teks berikut ini. Tari merak melambangkan gerakan burung merak. Kesenian ini berasal dari kota Bandung, Jawa Barat. Tari merak diciptakan oleh Raden J.J. Somantri pada tahun 1955. Sayangnya tarian merak sudah jarang ditampilkan sehingga perlu dilestarikan. Jumlah penari dalam tarian merak berjumlah 6 hingga 10 orang perempuan. Para penari mengenakan selendang yang diikatkan di pinggang. Ciri khas tarian merak adalah kain dan baju yang menggambarkan burung merak. Nah, pada paragraf tersebut, kalimat yang tidak padu adalah, silahkan dikerjakan dulu ya adik-adik, kakak beri waktu 2 menit. Ya, jawaban yang tepat adalah yang C, kalimat 3. Mengapa kalimat 3 salah dan tidak diperlukan? Karena dalam paragraf tersebut menjelaskan identitas tarian merak. Sedangkan dalam kalimat 3 dibahas pelestarian tarian merak dan tidak memiliki kepaduan dengan kalimat lainnya. Nah, itu tadi untuk pembahasan soal nomor 1. Kita lanjut ke soal nomor 2. Cermatilah paragraf di bawah ini. Parangtritis terletak di Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tempat ini menjadi salah satu tempat wisata yang cukup terkenal hingga mancanegara. Keunikan ombak yang besar dan gunung di sekitar pantai menjadi daya tarik tempat wisata ini. Sudah selayaknya pantai Parangtritis dikelola dengan baik oleh pemerintah. Jika informasi di bawah ini dimasukkan ke dalam paragraf tersebut, maka kalimat yang tidak diperlukan terletak pada pilihan yang mana nih adik-adik? Coba kalian tentukan dulu ya. Kak Cynthia beri waktu 2 menit. Ya, jawabannya adalah yang D. Tarif masuknya lebih murah dibandingkan tempat wisata yang lain. Kalimat tersebut
tidak memiliki kohesi dan koherensi dengan kalimat lainnya. Kita lihat opsi yang lain. Kalau untuk yang pilihan A, salah satu hal yang perlu dikelola pemerintah adalah kebersihan dan keamanan pantai Parangtritis. Itu berkaitan dengan kalimat terakhir ya. Lalu Parangtritis digemari oleh wisatawan lokal dan luar negeri. Itu juga masih berkaitan, tadi dijelaskan dalam teks. Lalu pilihan yang C, Parangtritis dapat dikatakan pantai berjuta keindahan. Hal tersebut juga memiliki keserasian dengan kalimat lain. Serta untuk pilihan E, keindahan Parangtritis dikenal oleh wisatawan luar negeri. Hal tersebut juga dijelaskan oleh salah satu kalimat penjelas pada paragraf tersebut. Nah, itu tadi adik-adik untuk pembahasan nomor 2. Oke adik-adik, pembahasan materi tentang kalimat tidak diperlukan sudah selesai. Jangan lupa untuk menonton video yang lainnya. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan Kak Cynthia. Sampai jumpa lagi pada video yang lainnya ya adik-adik. Tetap semangat para pejuang UTBK. Yuk bisa yuk!